Oke, kita lanjutkan ke contoh-contoh soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri ya. Nah, jadi kita akan cobakan menggunakan contoh soal nomor 1. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini soal uraian ya. Nah, soal uraian. Nah, jadi dikatakan di situ bahwa diketahui sinus alfa itu sama dengan 3/5. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil dalam bentuk konsep depan miring samping, berarti berarti depan per miring ya. Nah, untuk alfanya itu di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, jadi nanti diketahui di sini ya, maksudnya ini adalah alfanya ini di kuadran 1. Ya, alfanya di kuadran 1. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukan kosinus alfa, kemudian tentukan tangen alfa. Jadi ada dua yang mau dicari, yaitu kosinus alfa dan juga tangen alfa ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat pakai gambar segitiga siku-siku, kemudian menempatkan sisi depan miringnya boleh dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras dulu. Berarti kita harus mencari sisi sampingnya dulu berapa. Nah, tapi kita di sini karena sudah mengetahui tadi beberapa identitas trigonometri, jadi kita bisa menggunakan konsep identitas itu. Ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita perhatikan, nah ini untuk yang pertama, untuk mencari kosinus alfa, kita bisa gunakan identitas yang bentuknya sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, karena kita mau mengarahkan ke bentuk cos alfa, berarti kita cari aja kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah kita dapatkan seperti ini, maka nanti kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang. Nah, sinus alfanya kan 3/5. Berarti karena di sini ada kuadrat, berarti 3/5 kita kuadratkan. Nah, atau kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang, berarti di sini 9/25. Nah, artinya kosinus kuadrat alfa berarti sama dengan 25 kurang 9/25 ya, atau si kosinus kuadrat alfa sama dengan 16/25 ya. Jadi kita ambil di sini bahwa kosinus alfanya ada dua nih sebenarnya, plus minus ya, ini kita akarkan, berarti jadi akar 16 itu 4, akar 25 itu 5. Nah, akan tetapi harus kita ambil keputusan di sini. Karena apa? Karena alfanya karena alfa itu di kuadran 1, berarti nilai kosinus alfanya sama dengan ambil yang positif ya, karena nilai kosinus di kuadran 1 dia positif, berarti diambil yang positif yaitu 4/5 ya. Itu untuk yang bagian A. Oke, nah sekarang untuk tangennya. Ya. Nah, untuk tangennya tadi kita buat aja di sini ya. Nah, untuk yang B ya. Ingat di identitas trigonometri 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau mengambil tangennya seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa untuk nilai si tangen kuadrat alfa berarti sama dengan sekan kuadrat alfa kurang 1. Nah, kita ingat kembali ya, kalau sekan itu ya, sekan alfa itu sama dengan 1 per kosinus alfa. Nah, kosinus alfanya udah kita dapat tadi 4/5. Jadi nanti tinggal kita substitusi aja. Berarti nanti di sini
tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat, berarti 1/4/5. Nah, tapi ini kuadrat ya. Nah, kemudian dikurangi 1. Nah, jadi itu yang kita dapatkan ya. Nanti hasilnya ini lagi kita sederhanakan lagi, tangen kuadrat alfa berarti sama dengan ini dibalik, berarti jadi 5/4 kuadrat ya. Kemudian kurangi 1. Nah, sehingga nanti tangen kuadrat alfa kita akan dapat di sini 25 ya per 16, kemudian dikurang 1 ya. Berarti yang akan kita dapat nanti adalah tangen kuadrat alfa sama dengan 25 kurang 16 ya per 16. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung hasilnya ini sama dengan berapa ya? Ini jadinya 9/16 ya. Nah, maka nanti kesimpulannya tangen kuadrat alfa ini sama dengan plus minus berapa? Akar 9, 3, kemudian akar 16 itu jadinya 4. Nah, kemudian tadi seperti yang di contoh ataupun di jawaban yang A, kita lihat karena si alfa tadi di kuadran 1, ya di kuadran 1, maka kita bisa ambil bahwa ini sorry ya, nggak ada lagi kuadratnya ya. Nah, jadi tangen alfa itu kita ambil yang positif, berarti yang 3/4. Nah, itulah untuk menyelesaikan soal esai di nomor 1 ya. Nah, jadi itu penjelasan untuk nomor 1. Oke, selanjutnya kita cobakan ke soal pilihan ganda, yaitu di contoh 2 ya. Soal pilihan ganda di contoh 2. Nah, jadi di sini dikatakan apa bentuk sederhana yang ekuivalen dari cos theta kali tangen theta ya. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa lihat bahwa gunakan rumus identitas kebalikan. Bukan identitas kebalikan, identitas perbandingan ya. Apa identitas perbandingannya ya? Identitas trigono dari perbandingan ya, perbandingan. Nah, jadi nanti yang kita ambil konsepnya adalah bahwa tangen theta berarti sama dengan sinus theta per kosinus theta. Ya. Jadi nanti yang kita tukar adalah nilai tangen theta ini kita tukarkan dengan sin theta per cos theta. Jadi nanti bisa kita selesaikan bentuk ekuivalennya, berarti adalah kosinus theta kali tangen theta ini sama artinya dengan kosinus theta dikali dengan, nah perbandingannya tadi apa? Yaitu sinus theta per kosinus theta. Nah, ada yang bisa kita coret? Ada. Jadi nanti kita coret aja. Kosinus bagi kosinus pasti habis. Berarti nanti kesimpulannya jawabannya adalah bentuk yang ekuivalen adalah sinus theta. Jadi jawabannya adalah A. Ya, jadi ini jawabannya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa bentuk dari cos X kali kosekan X tambah tangen X ekuivalen dengan. Nah, jadi di sini sudah ada pilihannya. Jadi satu yang mau saya beritahu dulu sebelum kita selesaikan. Ada beberapa penulisan yang agak berbeda dalam menentukan kosekan. Jadi ada yang membuat kosekan itu seperti ini ya. Ditulis kosekan X. Ataupun ada juga yang membuat CSC sebenarnya, kosekan X. Nah, ini sama maknanya ya. Jadi nanti supaya bagi kamu yang memperhatikan video ini supaya tidak membingungkan, jadi saya katakan ini sama ya. Sama-sama kosekan. Nah, jadi
untuk soal ini yang kita butuhkan nanti yang pertama adalah ingat kembali kebalikan ya. Kalau kosekan X ya, kosekan X ya. Ini saya apa aja dulu ya. Kalau misalnya kita buat untuk kosekan X ya, itu sama artinya dengan 1 per sinus X. Itu yang pertama. Ini dari yang rumus kebalikan ya. Kemudian dari rumus perbandingan tadi bahwa tangen X ini sama artinya dengan sinus X per kosinus X ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengganti kosekan X dan tangen X itu dengan bentuk yang sesuai, yang ekuivalen ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kita selesaikan berarti kosinus X kali kosekan X ditambah tangen X ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi kosinus X kali ya, ini nanti jadi 1 per sinus X ya. Kemudian ditambah dengan tangen itu tadi apa? Sinus X per kosinus X. Nah, dengan menggunakan sifat distributif kita kalikan ini ke dalam satu-satu. Nah, jadi nanti kalau kita kalikan, saya buat aja di sini ya. Nah, berarti hasilnya nanti adalah kosinus X kali 1 per X, berarti hasilnya ini jadi kosinus X per sinus X ya. Kemudian ditambah dengan kosinus X kali sin X per X. Oh, nanti kosinusnya habis ya. Berarti tinggal, atau saya buat aja dulu di sini nanti jadinya kosinus X kali sinus X per kosinus X. Nah, jadi nanti ini bisa kita coret. Habis ya, habis dibagi. Maka nanti hasilnya tinggal kita ambil, oh ternyata ini adalah kebalikan dari si tangen. Apa kebalikan tangen? Berarti kebalikan tangen adalah si kotangen ya, kotangen X. Kemudian nanti sisanya untuk yang satu lagi itu tinggal sinus X. Nah, jadi dari sini nanti kita cocokkan ke jawabannya. Kotangen X tambah sin X itu jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Nah, identitas trigonometri yang senilai dengan 1 ditambah tangen kuadrat A per 2 tangen A adalah. Nah, jadi di sini ada pilihannya juga A, B, C, D, E. Mana yang tepat ya untuk identitas trigonometri yang diketahui di soal. Nah, jadi nanti dari sini kita ambil yang pertama bahwa yang dinyatakan di soal itu adalah 1 ditambah tangen kuadrat A per 2 kali tangen A. Nah, ini ada beberapa siswa yang pernah saya jumpai, dia langsung coret ini 1 gitu ya. Tangennya dicoret 1 yang di atas dan yang di bawah dicoret 1, berarti tinggal 1 gitu tangennya di atas. Itu adalah salah satu perhitungan yang keliru gitu ya. Nah, jadi kita gunakan dengan konsep identitas trigonometri yang sudah kita punya. Nah, kita lihat lagi. 1 ditambah tangen kuadrat A ini sama artinya dengan sekan kuadrat A. Ya, itu sama artinya dengan sekan kuadrat A. Nah, sedangkan untuk tangen ya itu bisa kita buat jadi 2 kali, kita bikin aja di sini tetap dulu ya, tangen alfa atau tangen A ya, tangen A. Nah, itu untuk yang bentuk penjabarannya ya dengan menggunakan identitas trigonometri. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini belum ada sampai mengarah ke jawaban gitu ya, belum ada sampai mengarah ke jawaban. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di sini ya. Kita ingat kembali kebalikannya sekan apa? Nah, kebalikannya sekan itu adalah 1 per cos. Jadi 1 per kosinus A. Nah, tapi ini kuadrat. Ya. Itu kuadrat. Kemudian nanti di bawah perbandingan tangen yaitu 2 kali tangen itu adalah sinus A
per cos A. Ya, sinus A per cos A. Nah, jadi nanti kalau ini kita jabarkan, ya, masing-masing kita jabarkan, ya, ini kita teruskan di sini, ya. Kalau misalnya nanti kita jabarkan, berarti ini sama artinya dengan 1 kuadrat berarti 1 per cos kuadrat A, ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali sinus A per, saya buat aja begini ya, 2 kali sinus A per cos A. Nah, itu hasilnya ya. Duanya saya kalikan ke sinusnya ya. Nah, sehingga nanti ini bisa kita ubah lagi, kita balik posisinya, berarti 1 per kosinus kuadrat A dikali dengan balik posisinya, berarti di atas jadi kosinus A per 2 sin A, ya, 2 sin A. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di sini cos kuadrat, nah ini bisa kita habiskan 1, ini kita habiskan, berarti nanti sisanya ya, kalau kita misalnya sudah kita habiskan seperti itu, berarti nanti di sini yang tersisa hanyalah tinggal kosinus A saja. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah kita sederhanakan bentuknya ya. Nah, jadi nanti dari situ kita bisa dapat ya, kalikan aja, berarti nanti hasilnya di sini 1 ya, 1 kali 1 berarti sama dengan 1. Kemudian nanti per berapa? Cos A kali 2 sin A, berarti 2-nya kita pindahkan ke depan, berarti 2 kali sinus A dikali kosinus A. Nah, jadi kalau misalnya diambil kesimpulannya bahwa 1 ditambah tangen kuadrat A per ya, per berapa? 2 kali tangen A. Ternyata ini sama artinya atau senilai dengan 1 per 2 sinus A dikali kosinus A. Ya. Nah, itu untuk yang nomor 4. Jadi kalau kita lihat jawaban yang tepat adalah jawaban D. Kita lanjutkan ke contoh yang kelima ya. Nah, di dalam soal ini jika diketahui X1 dan X2 memenuhi persamaan, jadi di sini ada bentuk persamaan ya, ada bentuk persamaan trigonometri ya, dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini identik dengan persamaan kuadrat tapi memuat identitas ya, identitas trigonometri. Nah, jadi maka yang ditanyakan adalah berapa nilainya dari kosekan kuadrat X1 tambah kosekan kuadrat X2 kurang 7. Nah, jadi nanti yang pertama kita usahakan bisa memperoleh nilai dari sinus X1 dan sinus X2 dari sini ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ambil persamaan kuadratnya 12 sinus kuadrat X kemudian ditambah sin X kurang 1 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan, bisa ya. Bisa difaktorkan, jadinya nanti hasilnya di sini adalah pemfaktorannya 3 kali sinus X ya, ditambah 1 kemudian dikali dengan 4 kali sinus X kurang 1. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Jadi kalau ini kita cocok-cocokkan, berarti kalikan lagi 3 sin X kali 4 sin X jadinya 12 sin X kuadrat. Kemudian 3 sin X kali minus 1 berarti minus 3 sin X. 1 kali 4 sin X jadi positif 4 sin X. Kalau dijumlahkan ya hasilnya positif 1 sin X. Kemudian positif 1 kali min 1. Jadi hasilnya sama dengan min 1. Nah, kita bisa dapat nanti di sini pembuat nolnya. Jadi kita ambil aja ini yang memuat X1, ini yang memuat X2. Jadi kita ambil 3 ya, sinus X1, anggap aja itu X1 sama tambah 1 sama dengan 0 ya.
Kemudian kita akan cari lagi, sederhanakan lagi, pindah ruaskan minus 1, berarti sinus X1 sama dengan ini ya, 3 kali sinus X1 sama dengan minus 1. Berarti nilainya sinus X1 sama dengan min 1/3. Ya, sama dengan min 1/3. Nah, jadi kita perhatikan yang ditanya di soal. Yang ditanya di soal adalah kosekan kuadrat X1. Berarti kita butuh untuk mencari nilai kosekannya. Berarti kosekan dari X1 sama dengan 1 per nilai sinusnya, yaitu minus 1/3. Jadi hasilnya nanti sama dengan minus 3. Ya, itu untuk yang pertama. Ya, ini untuk yang pertama dari pembuat nolnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk yang kedua kita ambil untuk yang 4 sin X kurang 1. Berarti pembuat nolnya kita buat 4 sinus X2 lah kita anggap ya. Kemudian dikurang 1 nilainya sama dengan 0. Artinya 4 sin X2 sama dengan 1. Berarti nilainya sin X2 ini sama dengan 1/4 ya. Nah, kalau misalnya ini diambil juga kosekan X2-nya, berarti kita bisa dapatkan hasilnya ini jadinya apa, hasil kosekan dari X2 berarti sama dengan 1 per sinus X2 berarti 1/4. Nah, berarti hasilnya sama dengan 4. Nah, maka dari sini nanti bisa kita selesaikan apa yang ditanyakan di soal. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah berapa nilainya kosekan kuadrat X1 ditambah kosekan kuadrat X2 kurang 7. Nah, jadi nanti tinggal kita ganti angkanya. Kosekannya X1 sama dengan min 3, berarti ini min 3 kuadrat. Ditambah dengan kosekan X2 adalah 4, berarti 4 kuadrat. Dikurang 7, maka hasilnya nanti sama dengan ini kalau kita jumlahkan jadi 9. Atau kita kuadratkan ya, sorry, bukan dijumlahkan ya, dikuadratkan. Dikuadratkan jadi 9. Kemudian ditambah 16 dikurang 7, maka nanti hasilnya sama dengan ini 25 kurang 7 jadinya sama dengan 18. Maka nanti jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah A. Nah, selanjutnya akan saya bawakan ataupun akan saya tunjukkan penggunaan identitas trigonometri untuk pembuktian. Maka tonton terus video ini dan kita lanjutkan setelah iklan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman.